Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, kreatif, dan produktif setiap hari. Ketemu lagi di Nginden, ngobrol inspiratif bersama Nurdiansa. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi dengan pemirsa semuanya. Semoga semuanya sehat, semuanya bahagia, dan tetap semangat setiap hari. Hari ini menjadi yang istimewa bagi kita semuanya karena sudah lama nggak syuting-syuting, kemudian ini bisa bikin konten lagi dan semoga tetap fresh, tetap up to date untuk para pemirsa semuanya. Tema hari ini di bulan Desember, judulnya liburan asik, liburan bahagia dan bermakna. Insya Allah ini menjadi tema podcast yang menarik dan seperti biasa di akhir tahun 2024 pasti semuanya sudah merencanakan liburan. Dan ini ada beberapa motivasi yang nanti saya sampaikan. Tadi di upacara sudah saya sampaikan juga, dan ini insya Allah kami menghimbau kepada semua wali murid, masyarakat, anak-anak semuanya, khususnya SMK Sudirman II dan Bapak Ibu guru karyawan. Ada 7 motivasi dan nanti langkah-langkah bagaimana agar mengoptimalkan liburan ini menjadi asik, bahagia dan bermakna. Mohon maaf agak batuk. Yang pertama, bagaimana kita memotivasi diri agar supaya di penghujung tahun ini 2024 lebih bisa oke, lebih bisa bermakna di kehidupan kita. Yang pertama yaitu kita harus selalu senantiasa memaksa diri untuk berani dan bisa birrul walidain. Ini untuk diri saya sendiri, Bapak Ibu guru dan karyawan, murid-murid, anak semuanya, dan Bapak Ibu yang di rumah mengawal putra-putrinya untuk bisa memberikan nasihat yang terbaik agar anak-anak itu mampu mendoakan, mampu berdoa dan mampu mendoakan. Ini kunci birrul walidain. Ketika seorang anak itu mampu mendoakan atau berdoa, itu sangat luar biasa dan ini menjadi dambaan setiap orang tua. Kemudian yang kedua, kita semuanya memaksa diri di penghujung tahun ini untuk bisa sholat tepat waktu atau ibadah fardu sholat tepat waktu. Karena ini cerminan kualitas diri seseorang. Ketika sholatnya sudah terjaga, ibadahnya tertib dan sebagainya, insya Allah hari-hari itu akan indah dan tenang. Dan ini menjadi kualitas kita. Bagaimana seorang siswa SMK Sudirman II, bagaimana seorang guru atau karyawan SMK Sudirman II bisa menjadi teladan yang terbaik. Yang ketiga, jangan pernah meninggalkan zikir. Hanya dengan mengingat Allah itu menjadi sumber ketenangan yang utama. Belum muncul solusi, tapi hati kita sudah tenang. Insya Allah semua masalah, semua problem, semua hambatan, semua halangan itu akan dimudahkan ketika kita tenang. Zikir salah satunya itu menjadi jalan yang utama, yang paling penting yang harus kita lakukan. Sudah ada banyak petunjuk di Quran ketika pagi hari membaca tasbih, kemudian ketika siang hari bisa membaca zikir istighfar, astagfirullahaladzim, atau nanti petang juga tasbih lagi. Setiap aktivitas diiringi dengan sholawat, semuanya bisa menjadi zikir Bapak Ibu atau pemirsa semuanya. Dan ini menjadi kunci kemenangan kita, kunci ketenangan kita. Kemudian yang selanjutnya, memperbanyak sedekah. Bagaimana kita bisa membantu yang lain yang terbaik. Punya uang ya dengan uangnya, punya tenaga ya dengan tenaganya, punya pikiran ya dengan pikirannya, punya ucapan ya dengan ucapannya. Apapun itu yang bisa kita bantu dengan orang lain, insya Allah dengan niat yang baik, caranya yang benar, hasilnya insya Allah baik. Sedekah ini yang menuntun kita.
yang akan menjaga kita nanti ketika masuk di alam kubur ataupun nanti di yaumul akhir. Kemudian yang selanjutnya motivasi penting di akhir tahun ini, belajar untuk kita itu bisa memahami diri kita sendiri. Bagaimana toh kita, siapa toh kita, apa yang harus kita lakukan, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, ancaman kita apa, peluang kita di masa depan apa. Setiap guru, setiap karyawan, setiap murid harus berusaha untuk bisa memahami diri sendiri secepat-cepatnya. Karena ini mutlak penting. Mengenal ancaman kita. Yang mengancam itu siapa toh? Rasa malas. Besok aja masih ada waktu liburan kok. Kenapa harus pusing-pusing capek mengerjakan itu? Nanti aja kalau pas mood, ini pas nggak mood. Nanti aja, semuanya beralasan. Jadi ketika kita mengetahui ancaman-ancaman apa yang harus kita hadapi, kita bisa mengatur strategi. Kekuatan apa yang ada pada kita. Saya paling bisa memasak, saya paling bisa berbicara, saya paling bisa mengambil gambar atau memfoto, saya paling bisa mengedit, saya paling bisa apapun itu, kekuatan kita ditulis. Itu nanti untuk menguatkan diri kita, belajar untuk memahami apa toh kelemahan kita. Nah, yang tahu persis Bapak Ibu pemirsa semuanya, bukan saya atau bukan yang lain, bukan orang tuanya, bukan saudaranya, tapi diri kita sendiri yang mengetahui seberapa jauh kekuatan kita, kelemahan dan seterusnya. Belajar tentang diri sendiri, ini penting. Kemudian bagaimana kita di akhir tahun ini bisa menguatkan pembiasaan baik mulai dari sekarang, mulai dari mindset kita ketika kita pola makannya sehat, pola makannya baik, teratur, insya Allah diri kita kuat, sehat. Afirmasi diri, katakan pada diri sendiri, insya Allah saya kuat, insya Allah saya sehat, insya Allah saya bisa berhasil, insya Allah saya bisa sukses, insya Allah saya bisa mandiri, insya Allah terus dikuatkan dengan self talk, perkataan yang baik, insya Allah itu menjadi diri Anda yang sesungguhnya. Afirmasi itu penting, termasuk konsisten, dikit, tapi terus. Oke, bikin konten tiap hari, oke, bikin karya tiap hari, oke, menabung tiap hari, oke, berbuat. Konsistensi ini perlu dijaga, dan Allah menyukai sesuatu hal yang sedikit kecil tapi runtut daripada besar, tapi tidak pernah hanya sekali saja di depan. Menguatkan pembiasaan baik sejak dini. Rumusnya 4M, mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, mulai dari yang sederhana, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, jangan ditunda lagi kalau mau melakukan pembiasaan. Karena siapa tahu besok nggak bisa, besoknya lagi nggak bisa, dan terus nggak bisa, dan kita kehabisan waktu. Hari-hari kita cuma ada 3. Hari kemarin yang harus kita syukuri, hari ini yang harus kita jalanin, hari besok yang kita doakan agar semuanya mendapat takdir yang terbaik dari Allah. Kemudian motivasi di penghujung tahun 2004 yang terakhir itu bagaimana kita harus berusaha untuk belajar wirausaha. Wirausaha itu menemukan titik tambahnya atau mungkin plusnya, nilai tambahnya itu ada di mana. Misalnya kita mau berusaha untuk jasa, kalau anak-anak yang bergelut di otomotif, jasa cuci motor, bagaimana untuk bisa pelanggannya lebih tertarik lagi setelah dicuci bersih menggunakan sabun terbaik, dioleskan untuk mengkilapnya agar bannya mengkilap, atau mungkin yang lain lagi. Ada nilai plus di situ. Atau mungkin kuliner. Oke, yang sekarang musim salak, musim apapun, nangka misalnya ya. Terlalu banyak nangka, sudah dimakan, sudah kenyang, sudah di mana-mana nangka, di mana-mana salak misalnya. Kita terinspirasi bagaimana kalau salak itu dibikin keripik,
Kalau jual salak 1 kilo misalnya kalau pada saat musim 10.000, ketika dirubah menjadi keripik bisa menjadi 35.000, ada nilai tambah di situ. Ini nilai wirausaha. Jadi bagaimana merubah kita baik jasa maupun produk agar mempunyai nilai tambah, itulah kita harus utamakan mengejar nilai wirausaha kita. Bukan yang terlalu sulit, wah ini itu perlu modal, nggak usah berpikir yang berat-berat, tapi yang ada di sekitar kita, apa yang bisa kita kerjakan, insya Allah itu menjadi modal yang terbaik untuk semuanya. Bagaimana merencanakan liburan yang hebat, yang menarik, yang bermakna di akhir tahun 2024, ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, sepertiganya diisi waktu untuk peningkatan diri. Minggu-minggu pertama, hari-hari pertama liburan diisi hobinya apa, silahkan dipilih. Kemudian dikerjakan. Oh, saya senengannya gambar, saya senengannya melukis, saya senengannya membuat apapun itu produk Anda. Silahkan dikerjakan yang terbaik. Sepertiga yang kedua, minggu-minggu berikutnya, dipilih kegiatan hiburan. Boleh, Pak, bosen. Yang kemarin sudah peningkatan diri, sekarang pingin nonton, pingin mancing, pingin apapun itu ya, yang menjadi hiburan pemirsa semuanya, anak-anak semuanya, yang penting bermakna. Bagaimana kegiatan positif yang diisi setiap hari untuk bisa bermakna di kehidupannya. Kemudian yang sepertiga terakhir menjelang setelah tahun baru, biasanya minggu-minggu terakhir sebelum masuk sekolah, kita isi dengan kegiatan persiapan nanti mau belajar lagi, apa yang masih kurang toh, materi apa yang masih sulit, kemudian tujuan hidup saya apa, tujuan belajar saya apa yang harus saya kerjakan, goal settingnya dikerjakan. Insya Allah ketika kita mampu berpikir seperti itu, liburannya akan bermakna, liburannya akan terkesan dan waktunya tidak terbuang percuma. Itu pemirsa yang bisa saya sampaikan. Kepada Bapak Ibu semuanya, wali murid SMK Sudirman II, kami berpesan menjaga putra-putrinya semuanya agar tetap sehat, menjaga putra-putrinya agar tetap pergaulannya baik, tidak terpengaruh dengan yang lain-lain, dan insya Allah kita diberikan keselamatan, kesehatan untuk bisa memenuhi hari-hari dengan sehat, semangat, selamat, dan insya Allah menjadi orang-orang yang soleh-soleha. Demikian, sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.